Selamat siang, salam waras. Kali ini saya bersama teman saya, Pak Yo. Pripun kabare? Waras. Waras. Nggih. Sinten kula? Jangan Kula Harsono. Harsono. ono kono. Oh, nggih. Kangen sih sehat nggih. Ya. Beliau adalah teman, guru, bapak, dan juga panutan saya yang mana dulu di saat beliau masih sehat dalam arti telinga dan bicaranya saya seringkali minta nasihat beliau, dan kata-kata bijak yang beliau katakan itu sangat baik buat perkembangan tumbuh kembang secara pribadi dalam menjalani hidup. Beliau sekarang berusia lebih dari 90 tahun. Pertama kali datang ke Surabaya, aslinya beliau siapa namanya Pak? Aslinya Kemat. namanya Pak Kemat ya. Sejak zaman Jepang dia datang ke Surabaya untuk merantau ke Surabaya. Itu waktu itu dia bercerita sama saya waktu masih, katanya sih kalau bahasa Jawanya itu Joko Cilik ya. Joko Cilik itu kalau sekarang itu sekitar usia 15 sampai 17, tapi kalau zaman dulu Joko Cilik itu artinya perjaka kecil. Nah, masih remaja, tapi remajanya yang masih kecil, sekitar usia mungkin antara 13, 14, 15 itu kalau zaman dulu namanya Joko Cilik, seperti itu. Asalnya dari Beji Tulungagung dan Aku Kecamatan Boyolangu. Kecamatan Boyolangu. Oh, Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung. Beji niku napa nih? Desoe napa anune? Beji sesoe. Oh, Desa Beji. Desa Beji terus Warung mikul terus Oh. Tamanan Beji. Pasar Sapi. Nah, Gitu. pasar sapi. Iya. Beliau kangen sama kampung halamannya, tapi saya belum ada kesempatan untuk ke sana, dan akhir-akhir ini saya banyak waktu, mungkin bisa saya ajak beliau jalan-jalan untuk pulang kampung ke halamannya, karena sudah lebih dari 50 tahun dia nggak pulang kampung. Mungkin saudara-saudaranya yang ada di Beji, Desoe Beji, Bejuan Beji, kampungnya Beji. kampungnya Beji, Kecamatan Boyolangu, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung. Nami sampean asline sinten to, Pak? Ayo. Asli Nggih, nama asline. Kemat. Asline Kemat. Nggih. Mpun pinten taun mboten mantuk teng Tulungagung? Dangu. Enten 50 taun. Enten. Iklan iki tahun patang 46. Tahun 46 niku. mali gegel langsung nika modal Surabaya kok. Oh, nggih. Zaman Wes. Nang kedulu niku nggih. Zaman Jepang niku ten Surabaya sampean pun nggih. Jepang. Zaman Jepang sampean pun ten Surabaya napa dereng? Jepang lagi Tulungagung Oh, nggih. 45. Oh, sampean 45 bulan mriki. Tahun 45 mriki ten Surabaya. Terus nyambut damel napa waktu pertama niku? Lalu gawe pabrik Pabrik napa? susu. Oh, Terus ngeramut sapi. kamu sapi. Beliau datang ke Surabaya dari Tulungagung itu tahun 1945. Nah, niku Joko Cilik tahun 45 niku sama nomor pinten?
Terus Umur pinten sampean tahun 45 ten Surabaya niku? umure Nggih, rasane nang kula. enom. Enggak, ane kita foto nih. Oh, niku. Pun wis gedhe. Niku pertama niku di Surabaya. Enggak pertama. Itu fotonya nanti saya kasih tahu waktu datang pertama kali di Surabaya kita gambarkan di tembok. Ini fotonya Joko kula. Saya kangen sekali dengan beliau, makanya kadang sebulan sekali, kadang kalau ada kesempatan ya 2 kali. Nggak jauh sih dari rumah saya, cuman ya namanya kesibukan, walaupun nggak sibuk namanya manusia juga sibuk juga, karena saya juga Wong lagi Joko tuwa bulan. dan beruntunglah orang-orang tua yang hidup di Surabaya ya, mohon maaf karena pemerintah kota Surabaya selalu menyediakan makan untuk para lansianya secara gratis dan diberikan setiap hari untuk makan pagi dan sore ya berupa inian, dan ini untuk para lansia yang hidup yang kurang mampu. Beliau sendiri di Surabaya Wah, dan kalau beruntung sekali punya ada cucu, tetangga. walaupun bukan cucu asli, dia orang yang baik ya, dia mampu menampung di sini. niki kula dari wong nang ngajak wong niki kula niki. Pun sepuh nggih lumrah. Kepengen kula Nggih. iku sangkal mawon kula niki. Bendel kula gak gelak-gelak nang sangkal. Nggih. Dan ini adalah tempat tidur dan juga tempat duduknya yang setiap hari selalu begini, dan beliau tidak mau untuk berpindah tempat walaupun disediakan tempat yang lebih baik, artinya kasur atau dompet, dia merasa gerah. Tapi apa yang dia lakukan ini dirasa dia sudah cukup untuk bahagia, ya kita kembali ke beliau lagi ya. Jadi tidak bisa dipaksakan karena yang namanya orang tua ya, apa yang dia suka ya, seperti dia merasa nyaman, merasa happy, merasa bahagia. Jadi kita hanya bisa mampu untuk melihat, menengok kesehatannya beliau. Dan di Surabaya juga ada para lansia untuk seminggu sekali berkumpul di Balai RW. Di Balai RW di mana di situ ada tenaga kesehatan yang diperbantukan untuk turun dari Kota Madya Surabaya memberikan mengecek kesehatannya. Kula londo penjaga duit gede wali penjaga londo jajan iki pintu. Oh, Jajan iki pintu londo niku londo kira-kira pertama bisa disimpulkan Nah, berapa di- usianya Mbah sinten mau supi kula nami sampean? jenenge Nggih giman, sinten? kemat. Kemat tuh gitu. Mbak Kemat, tapi dari kecil saya mengenal beliau namanya Bapak Pak Yo gitu. Tak kira Bu. Pak yo iku wali kan anak. Oh, Pak Yo itu ternyata anaknya, bukan anak asli tapi anak sambung ya. Nama asli beliau dari lahir Kemat, kelahiran Tulungagung, Desa Beji ya. Dan keinginan saya untuk mengajak beliau jalan-jalan ke Tulungagung mungkin dalam waktu dekat ya, untuk mempertemukan beliau dengan adik-adiknya. Itu ya cita-cita saya dari dulu, karena ya terkendala mobil, saya nggak punya mobil, tapi saya sekarang ada sedikit uang untuk membantu beliau, mengajak beliau jalan-jalan, menemui saudara-saudaranya yang tersebar, yang ada di Malang, ada di Kediri, ada di Tulungagung sendiri ya. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan beliau untuk bertemu dengan saudara-saudaranya, dan semoga ada jalan buat saya sehingga dapat mengajak beliau untuk bertemu dengan adik-adik dan kakak-kakaknya, dan semoga masih diberikan kesehatan agar beliau bisa bertemu kembali, paling tidak untuk berjabat tangan ya, terus kita
lagi, kita cari-cari saudaranya yang lain. Terus kesibukan sampean nek anu nggih radio niki tok nggih. Mangga wale damale abot. Kok pengen aku terus anggal niki jembatan kuat iki lho. Kata-kata bijaksana yang beliau katakan dulu pernah memberikan saya sebuah kalimat, jadilah kamu tangan kiri, karena tangan kiri itu tangan hidup. Walaupun tangan kiri selalu dijelek-jelekkan, tangan kiri selalu disalahkan, tetapi tangan kiri mampu membantu tangan kanan yang mengambil sesuatu, merasa berat, dia tangan kiri tidak, tanpa disuruh dia mampu membantu. Dan tangan kiri mau melakukan hal-hal yang kotor yang tidak bisa dilakukan oleh tangan kanan. Itu kata-kata yang betul-betul merasuk dalam hati saya dan akan selalu ingat saya pakai hingga sekarang. Semoga berguna buat kehidupan manusia atau binatang ataupun yang lain. Sampe nek tilem jam pinten? Nek tilem jam pinten? Nek tilem jam pinten? Nek siang ngeten tilem ta mboten? Awal mungkin jam 10 mulai. Mboten, ngrungokno radio tok nggih. Ngrungokno radio tok. Oh, nggih. Sama itu Mas, anu kopi. Aku berbayar sekali. Oh, mboten napa-napa. Makan bangun. Nggih, bolak-balik kapan? Oh, Paling sak bulan pisan. Lalu kok gelas-gelas makulung sanggan kuat. Nggih, mboten usah dipaksa. Nggih. Pun sak anu sampean. Mal boleh mal kali sanggan kok ketok-ketokan. Ketok-ketok. Aku ini Nggih, pokoke sampean sehat mawon iki super waras mboten napa-napa. Tasik mlampah-mlampah ten ngajeng-ngajeng. Mboten. Mboten lansia mboten. Mboten kuat. Oh, mboten kuat. Terus yang mlampah-mlampah mbak mriki-mriki tok. Ngelamun yang bikin jabal-jabal itu ngalem dengan botol tahu. Ini tempat tidurnya. Seperti ini juga tempat untuk dia bersantai. Tapi dia merasa nyaman, dia merasa happy aja ya. Jadi dulu pernah tak sediakan, tapi ya yang lebih baik ya, tapi dia nggak mau karena memang nggak nyaman, dan posisi seperti ini dia nyaman karena mbahnya ini nggak seberapa tinggi. Ini waktu pertama kali dia datang ke Surabaya tahun 1945. Mungkin sekarang usianya sekitar berapa ya? Kalau tahun 45 itu umur 15 mungkin tuh ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, semoga kunjungan saya pada hari ini bukan kunjungan yang terakhir, karena saya sangat mengidolakan beliau, merasa kangen kalau lama nggak ketemu ya. Nah, ini dia sendiri tapi ikut cucunya, walaupun bukan cucu asli, tapi dia orang baik dan mampu menampung serta merawatnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Baiklah sama orang tua, karena berbuat baik dengan orang tua sama dengan kita membahagiakan diri kita sendiri nanti di saat kita tua ya. Orang tua siapa saja asalkan walaupun bukan orang tua kita sendiri. Terima kasih. Salam waras.